Pada video kali ini kita akan belajar tentang penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu viskositas? Secara sederhana, viskositas mengacu pada gesekan internal atau hambatan yang ada di antara molekul-molekul dalam suatu fluida yang menentang gaya eksternal yang mencoba menggerakkannya. Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Dalam fisika, viskositas dapat didefinisikan sebagai ukuran resistansi suatu fluida terhadap aliran. Lebih tepatnya, viskositas didefinisikan sebagai rasio antara gaya yang diperlukan untuk menggerakkan suatu lapisan fluida pada luas permukaan tertentu dengan kecepatan lapisan tersebut. Untuk mengilustrasikan hal ini, mari kita bandingkan berbagai jenis fluida seperti air, madu, dan sirup coklat. Kita semua tahu bahwa jika kita menuangkan air, ia mengalir dengan cepat dan lancar, sedangkan madu dan sirup coklat yang kental, yang berarti mengalir dengan lambat dan memiliki hambatan tinggi, hampir seperti cairan yang sangat pekat. Faktanya, viskositas suatu fluida itu bergantung pada komposisinya serta jumlah dan ukuran partikel yang dikandungnya. Misalnya, viskositas air itu berubah dengan suhu. Saat suhu menurun, viskositas meningkat. Tetapi mengapa viskositas ini penting dalam fisika? Hubungan antara viskositas dan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan fluida membantu kita memahami berbagai fenomena fisika, seperti dinamika fluida dalam gesekan, dalam gerakan, dan resistansi fluida terhadap berbagai jenis deformasi. Misalnya, fluida dengan viskositas tinggi seperti kaca air memiliki kemampuan untuk menahan deformasi yang berguna dalam pembentukan struktur kaca seperti botol dan wadah kaca lainnya. Nah, sekarang hukum viskositas. Mari kita bahas hukum viskositas yang juga disebut hukum viskositas Newton. Hukum ini menyatakan bahwa tegangan geser dalam fluida berbanding lurus dengan gradien kecepatan fluida tersebut. Tegangan geser mengacu pada jumlah tekanan atau gaya yang diperlukan untuk mendistorsi fluida. Sedangkan gradien kecepatan mengacu pada laju perubahan kecepatan dalam fluida. Secara sederhana, hukum viskositas memberitahu kita bahwa semakin dalam kita masuk ke dalam suatu fluida, tingkat hambatannya meningkat, sehingga memperlambat kecepatan fluida tersebut. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pelumasan atau lubrication, kemudian teknik kimia, dan meteorologi. Contoh penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling mudah dipahami adalah dalam industri cat. Viskositas cat menentukan konsistensinya dan bagaimana cat akan mengalir saat diaplikasikan ke suatu permukaan. Produsen cat harus mengontrol viskositas produk mereka dengan hati-hati untuk memastikan bahwa cat itu mudah diaplikasikan dan memberikan cakupan yang baik dan cepat kering. Tanpa pemahaman tentang viskositas, industri cat ini akan mengalami kesulitan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian contoh lain dari dunia medis. Dalam tubuh kita, pembekuan darah terjadi karena viskositas darah yang sangat tinggi, yang membantu mencegah pendarahan berlebihan dan membentuk kerak luka. Namun dalam beberapa kasus, viskositas darah yang rendah dapat menyebabkan penggumpalan darah yang berpotensi fatal. Jadi, menjaga keseimbangan viskositas darah sangat penting bagi kesehatan kita. Salah satu contoh menarik berasal dari studi tentang gletser, salju ya, di mana viskositas berperan penting dalam menentukan bagaimana gletser bergerak dan mengalir. Gletser terbentuk dari es yang merupakan partikel padat, tetapi seiring waktu mereka cenderung berperilaku seperti fluida. Karena apa? Karena viskositasnya yang tinggi. Akibatnya, gletser memberikan tekanan gaya yang signifikan pada batuan dan tanah di bawahnya, dan itu menyebabkan erosi dan membentuk lanskap bumi. Kesimpulannya adalah
bahwa konsep viskositas tidak hanya berlaku dalam dunia fisika, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai cara, dari industri cat, dunia medis, hingga pergerakan glacier. Pemahaman tentang viskositas ini ya sangat penting